Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Serba Serbi CPNS. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Auto paham hak DPR sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Kita akan kupas tuntas semua hak DPR sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang pendukungnya, yaitu hak interpelasi, hak angket, hak protokoler, hak pengawasan, hak imunitas, hak membela diri, dan lain-lain. Simak terus videonya ya teman-teman. Hak anggota DPR berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Mengenai fungsi DPR itu sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Silakan teman-teman lihat. Kemudian pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2, dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat. Ayat 3, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal ini, Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak undang. Nah, undang-undang di sini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tepatnya pasal 80, di mana dinyatakan bahwa anggota DPR berhak 1. Mengajukan usul rancangan undang-undang, 2. Mengajukan pertanyaan, 3. Menyampaikan usul dan pendapat, 4. Memilih dan dipilih, 5. Membela diri, 6. Imunitas, 7. Protokoler, 8. Keuangan dan administratif, 9. Pengawasan, 10. Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan, dan melakukan sosialisasi undang-undang. Nah, teman-teman, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman. Hak DPR itu yang pertama hak interpelasi. Yang dikatakan hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas. Nah, hak interpelasi ini diusulkan paling sedikit oleh 25 orang anggota DPR dan lebih dari satu fraksi, teman-teman. Nah, pengusulan hak interpelasi disertai dokumen yang memuat paling sedikit, yaitu 1. Materi kebijakan dan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah yang akan dimintai keterangan atau yang akan dipertanyakan. Kemudian kedua, alasan kenapa dimintai keterangan akan kebijakan tersebut. Usul interpelasi menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir. Kita lanjut ke hak yang kedua, yaitu hak angket. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, teman-teman, untuk mengusulkan hak angket ini paling sedikit dan lebih dari satu fraksi. Untuk pengusulan ini juga diperlukan dokumen-dokumen yang penting, paling sedikit yaitu materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki, dan kemudian alasan penyelidikan tersebut. Nah, teman-teman, sama dengan hak interpelasi, usul hak angket ini menjadi hak angket DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR, dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 juga dari jumlah anggota DPR yang hadir. Nah, misalnya yang hadir cuma 6 nih anggota DPR pada sidang paripurna. Usul tersebut akan menjadi hak angket bagi DPR apabila disetujui oleh 2/3 dari 6. Jadi kalau 4 orang aja udah setuju nih, maka itu akan menjadi hak angket bagi DPR. Kita lanjut ke hak menyatakan pendapat. Menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas
1. Kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. 2. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. 3. Dugaan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela. Dan atau presiden dan wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Sama dengan hak interpelasi maupun hak angket, hak menyatakan pendapat ini diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR. Dan pengusulannya itu disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit materi dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat, kemudian materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket, dan materi dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan atau materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah, teman-teman, hak menyatakan pendapat ini merupakan lanjutan dari hak interpelasi dan hak angket. Jadi setelah DPR meminta keterangan kepada pemerintah melakukan penyelidikan, barulah DPR menyatakan pendapat. Dan usul menyatakan pendapat ini menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 DPR yang hadir pada sidang tersebut. Kemudian kita lanjut ke hak mengajukan usul rancangan undang-undang. Nah, DPR mempunyai hak untuk mengajukan usul rancangan undang-undang. Untuk ketentuan mengenai tata cara pengajuan usul rancangan undang-undang, diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Lanjut ke hak mengajukan pertanyaan. Teman-teman, DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan. Dalam hal pertanyaan yang diajukan kepada Presiden, pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan jelas, serta disampaikan kepada pimpinan DPR. Lanjut ke hak menyampaikan usul dan pendapat. Anggota DPR berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai suatu hal, baik yang sedang dibicarakan maupun yang tidak dibicarakan dalam rapat. Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, anggota mendapat ketua rapat. Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang lebih awal. Kemudian usul dan pendapat dapat diajukan secara lisan dan atau tertulis secara singkat, jelas kepada ketua rapat. Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota yang menyampaikan usul dan pendapat untuk memperjelas usul dan pendapatnya tersebut. Kemudian DPR memiliki hak memilih dan dipilih. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Lanjut, bela diri. Anggota DPR yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji, kode etik, dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota diberi kesempatan untuk membela diri atau memberikan keterangan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. Ketentuan mengenai tata cara membela diri atau memberikan keterangan di dalam peraturan DPR tentang tata tertib. Kemudian hak imunitas. Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Bisa kita simpulkan bahwa hak imunitas ini merupakan hak imun atau hak kekebalan bagi DPR. Kemudian anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan atau anggota DPR. Kemudian, anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR. Nah, ketentuan tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kalau misalnya rapat itu merupakan rapat rahasia,
DPR tidak boleh berpendapat di luar sidang tersebut. Jika tetap berpendapat atau menyor-nyorkan hasil rapat, maka hak imunitas tidak berlaku bagi anggota DPR. Itu kesimpulan dari penjelasan hak imunitas ini ya teman-teman. Kemudian hak protokoler. Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak protokoler. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan hak protokoler diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan hak protokoler DPR adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya, baik dalam acara kenegaraan, dalam acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Ini terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kemudian hak keuangan dan administratif. Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan administratif. Hak keuangan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan memperjuangkan kepentingan masyarakat termasuk di daerah pemilihan. Untuk melaksanakan hak sebagaimana yang dimaksud, anggota DPR berhak mendapatkan dukungan administrasi, keuangan, dan pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai bahan dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kementerian atau lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN atau Undang-Undang tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR. Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana yang dimaksud dapat diakses oleh publik. Anggota DPR dapat meminta kepada pihak terkait untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut. Pihak terkait sebagaimana yang dimaksud wajib menindaklanjutkan hasil tindak lanjut tersebut kepada anggota DPR. Baiklah teman-teman, demikian video